Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk mendukung pelayanan di media sosial. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah berita yang masih hangat ya, yang sedang viral saat ini pasca perusakan villa, di mana di situ anak-anak muda yang sedang mengadakan retreat kemudian dirusak dan dihancurkan, yang menimbulkan trauma yang begitu mendalam bagi generasi penerus bangsa ini. Ya, menariknya kalau kita memperhatikan ada sebuah pernyataan-pernyataan yang sudah diucapkan ya oleh beberapa warga yang ada di situ, tentunya juga penduduk dan masyarakat, bahkan pemimpin-pemimpin daerah ya, tentunya menyatakan permohonan maaf bahkan tidak dilanjutkan ke hukum ya teman-teman ya. Namun yang menjadi menarik adalah bagaimana pemimpin atau gubernur ya, Kang Deddy Mulyadi memberikan sebuah bantuan dengan dana pribadi sebesar 100 juta ya bagi pemilik villa, dan tidak terduga respon dari pemilik villa adalah memberikan kembali kepada masyarakat dan untuk pembangunan masjid yang saya sudah bahas di dalam video yang lalu ya teman-teman. Dan setelah itu kita melihat bagaimana tersangka ya, 7 tersangka yang sudah berada di tahanan, bahkan ditemukan 8 tersangka yang info yang terbaru ya yang saya temukan di situ. Dan kita dapat melihat bagaimana keluarga dari tersangka, entah itu ibu, entah itu istrinya, yang merasakan bagaimana mereka yang awalnya adalah tulang punggung yang sudah ditahan, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dapur mereka ya teman-teman tentunya. Dan mereka mengadukan hal ini kepada Kang Deddy Mulyadi ya, untuk mencabut dan meringankan tersangka ini untuk dibebaskan tentunya. Dan sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk simak video berikut ini. Enggak, kalau saya sih urusan hukumnya tidak punya, kan saya gubernur tidak bisa mengintervensi urusan hukum. Nanti yang urusnya Bapak. Tetapi saya sebagai gubernur itu kan berdirinya di atas semua, tidak berdiri di salah satu gitu loh. Di atas semua, artinya ada peristiwa ya, proses hukumnya berjalan melalui Polres, yaitu silahkan gitu kan. Nah, saya tidak bisa mengintervensi, tetapi saya sebagai gubernur juga harus melihat sisi sosialnya. Sisi sosialnya misalnya ibu kehilangan tulang punggung keluarga karena yang biasa ngurus kehidupan ibu sekarang ditahan. Akibatnya priuk nasi ibu berhenti karena yang usahanya tidak ada. Nah, ini kan yang begini kan saya harus membantu dari sisi sosial, meringankan problem keluarga yang ditinggalkan. Hukumnya biar Bapak yang beracaranya. Tapi saya mohon sama Bapak, yang mengharapkan saya itu Bapak yang bisa mengeluarkan anak saya. Nggak bisa, kalau saya ngeluarin nggak bisa. Iya. Gubernur nggak bisa mengeluarkan orang dari tahanan. Yang mengeluarkan orang dari tahanan penyidik gitu loh. Kan ngomongnya harus gitu kalau saya Bu. Tapi Bapak ya yang mengusahakan. Yang mengusahakannya pengacara gitu loh, bukan saya. Ibu siapa? Suaminya. Suami saya namanya Sabil. Siapa? Sabil. Sabil, pekerjaannya? Di pabrik. Kerja di pabrik. Pabrik mana? Di Aqua. Oh, perusahaan Aqua. Karyawan tetap. Berarti berpotensi berhenti bekerjanya. Pak, maksudnya kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Makan jajannya gimana, Pak? Terus anak saya juga tiap hari kalau ada motor yang lewat ke rumahnya, ayah gitu.
nanyain dulu, masih 4 tahun Pak. Anaknya 4 tahun. Iya, sama yang gede tuh baru kelas 3 MI. Gak tahu anak saya bapaknya kayak gitu. Suka nanya, Bun, ayah teh kemana sih? Kerja? Oh, pulang-pulang? Iya, lagi dipindahin dulu gitu. Terus kemarin juga tuh anak saya bangun tidur, minta dibikinin agar. Nanti aku mau makannya sama ayah katanya. Iya, kalau makannya sama ayah nanti basi gitu. Terus teh dibohongin sama saya, nanti ayah pulangnya sore, dianterin naik mobil. Pas kebetulan ada mobil dogong lewat Pak. Dia bangun tidur langsung keluar, rambut masih acak-acakan gitu ya. Ayah, ternyata tetangga yang lewat. Kamu lihat ayah aku nggak? Ayah aku namanya Sabil katanya gitu kan. Cina. Iya, ayahnya masih di jalan, alhamdulillah. Tetangga juga pada nutupin gitu ya Pak. Jadi anak saya juga sampai sekarang nggak tahu bapaknya kayak gitu. Bapaknya ya kalau udah seminggu bisa berhenti kan kerjanya. Ya, makanya Pak, maksudnya kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Saya gimana gitu, sedangkan saya kan dia yang cari nafkah. Ibaratnya saya juga udah nggak ada orang tua, saya di situ itu sama suami saya kan. Iya, Pak Sabil namanya. Sudah ditahannya berapa hari? Pas hari malam Selasa Pak, pas dia mau kerja, terus ternyata udah ada yang nungguin di depan kerjaannya. Kayak gitu. Kalau di video perannya apa? Kan pasti videonya ada. Iya, ada itu yang lagi nurunin itu apa? Salib. Oh. Pas paginya juga biasa aja Pak, kata saya teh. Kan nggak punya kuota ya Pak, kalau di rumah biasa pakai wifi, di kerjaan juga iya. Jadi kalau pulang tuh, dia kalau pulang ke sini memang nggak aktif karena nggak ada kuota. Kata saya, ini udah jam 2:30 nggak pulang-pulang, sampai asar ditelepon nggak pulang-pulang. Pas pulang-pulang teh baru ngomong, itu di bawah rame katanya. Lah kok emang ada apa? Saya aja nggak tahu. Emang teh nyaholin cina. Itu ada demo juga katanya gitu. Terus teh dia teh sholat apa? Pergi lagi, mau kemana lagi? Itu katanya yang dibawa belum beres. Oh katanya kamu mau nganterin saya kan minta dianterin mobil sabun, udah nggak punya sabun. Dia nanti besok aja lah, cina ngomong gitu. Dia teh ke bawah lagi, udah nggak. Pas habis itu saya nggak tahu lagi, ujuk-ujuk dia katanya ada begini-begini, ininya jadi luas gitu. Dianya ikut, cerita ke ibu dia ikut. Ikut kemana? Pada peristiwa itu ikut ke rumah Bu siapa? Bu Nina, Bu siapa? Iya, pas pulang dari tempat kerjanya, kan dia pulangnya telat. Saya ketika kan ditanya, kamu tuh dari mana? Kok baru pulang? Biasanya 2:30 juga udah nyampe rumah. Iya, pan ini cina lagi kerja. Bahkan dia juga lagi kerja Pak. Cina ditelepon katanya suruh merapat kan. Emang ada apa? Kata saya. Yang teleponnya siapa? Nggak tahu, saya juga. Saya juga nggak banyak nanya, ada dia sama temannya banyak pan. Ayah oke diteleponan suruh merapat cina gitu. Terus kamu harusnya kan pulang jam 2, jam 1 juga dia udah keluar dari kerjaan. Pulang-pulang emang ada celana yang kotor, makanya saya tanya, emang kamu teh dari mana? Orang itu cina di bawah rame naon cek saya teh. Kan itu cina di bawah lagi demo. Dah saya mah jujur Bapak nggak pernah keluar, jarang gitu, makanya nggak tahu. Iya. Ibu siapa? Namanya Cep Mulyana. Acep? Cep Mulyana. Cep Mulyana. Kerjanya? Serabutan Pak. Kalau misalkan ada yang nyuruh kerja ya kerja. Kalau misalkan enggak suka ngojek. Oh ngojek. Ya, anak 4, yang kecil umur 3 tahun Pak. Anaknya 4, yang kecil umur 3 tahun. Iya. Dan setiap hari juga suka nanyain, Ma Babah kemana? Suka dibilangin nggak ada kerja. Oh kerja ya iya, cari uang buat jajan. Oh iya katanya gitu. Yang kedua juga suka nanyain Pak, kadang setiap malam juga, Ma Babah kok belum pulang? Iya ntar nanti juga pulang. Saya ditanya, oh iya. Terus jadi setiap hari aja dia suka nanyain Pak. Kadang kan sekarang juga saya nggak kerja. Suami juga kan kerjanya serabutan, ya kalau misalkan dia nggak ada, saya kan buat jajan dia sehari-hari gimana gitu. Jadi nggak kerja, serabutan, kemudian sekarang terlibat masalah ini, sudah otomatis yang pencari nafkahnya berhenti. Sekarang nih selama ditahan udah berapa hari?
Udah seminggu gitu. Seminggu. Terus yang menangani kebutuhan dapur ibu siapa? Nggak ada. Ya mau minta ke saudara juga kan saudara juga sama nggak punya. Ya, Enggak, sekarang dapurnya diisi oleh siapa? Karena saya pasti yang ditanyain itu. Ya Kalau kalau saya ada di rumah aja tabungan. Ya tabungan. tabungan. Ya, itu juga tabungan juga kan. Ya kadang kalau misalkan sehari-hari kalau misalkan ada jajan, kalau misalkan sekarang enggak ya. Tapi beras masih cukup. Ya dicukup-cukupin Pak. Cukup. Anak masih ada yang sekolah Ada yang sekolah 2 di di SD. SD. Ya. Ibu suaminya siapa? Edi Hermawan. Edi Hermawan. Punya anak berapa? 4. Nggak KB. KB. Tapi jebol. Berarti kenceng. Iya, nggak apa-apa. Kerjanya apa suaminya? Di Jalan es di pabrik. pabrik. Perannya? Saya kurang tahu kok. Kurang tahu. Sok, ibu ini aja. Sok. Bayinya ajak ke sana. Iya. Baru saja kita menyaksikan bagaimana keluarga atau ibu istri yang menemui Kang Deddy Mulyadi ini ya, tentunya untuk mendapatkan keringanan atau kalau bisa dibebaskan. Ya, pernyataan menarik dari Kang Deddy, tidak mengintervensi karena itu adalah urusan keamanan atau urusan hukum ya. Kang Deddy hanya membantu dalam hal sosial bagi keluarga yang membutuhkan, tentunya membutuhkan pertolongan. Ini satu pelajaran penting yang dapat kita ambil ya dari Kang Deddy. Kalau kita memperhatikan di bagaimana keluarga yang saat ini mengalami mungkin tidak tercukupi kebutuhannya karena tulang punggungnya harus ada di tahanan, ini menarik ya, menjadi pelajaran penting dalam setiap kehidupan kita. Memang penyesalan itu selalu muncul di belakang ya teman-teman ya, tidak ada di depan. Kalau yang di depan itu namanya pendaftaran gitu ya. Ya baik, pelajaran penting bagi setiap kita. Mari kita belajar untuk menjaga hati ya teman-teman. Jagalah hatimu, itu yang dikatakan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menarik ya teman-teman, bagi orang Ibrani, hati itu merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Mengapa? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, umat manusia, itu adalah berasal daripada hati. Hatimu akan menentukan bagaimana hidupmu. Hatimu akan menentukan bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu bertindak, bagaimana kamu menjalani kehidupan. Maka dari situ sangat penting untuk menjaga hati di dalam setiap kehidupan umat manusia. Maka dari itu ketika kita melihat apa yang ada, kenyataan yang ada di dalam kehidupan sosial dan lain sebagainya, mari kita belajar untuk jangan cepat untuk mengambil keputusan dan bertindak, tetapi jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Tetapi kita belajar untuk terus-menerus berpikir dengan baik, minta hikmat dan pertolongan Tuhan supaya tidak salah untuk mengambil keputusan. Ingat, penyesalan itu muncul selalu di belakang, bukan di depan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Oleh sebab itu, berhati-hatilah di dalam bertindak, jangan gegabah, apalagi itu merugikan banyak pihak. Kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan menolong kita bagaimana kita hidup bersosial, bagaimana kita hidup di dalam dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Mari kita belajar untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, toleransi, dan hilangkan yang namanya intoleransi antar umat beragama. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.